Halo, nama saya Bima Disaputra. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang promosi kesehatan pada lansia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama adalah membedakan antara tingkat pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada lansia. Yang kedua, mengidentifikasi resiko berbahaya dan intervensi untuk berhenti merokok pada lansia. Yang ketiga, mendiskusikan faktor resiko, penilaian, dan intervensi untuk gizi buruk pada lansia. Yang keempat, melakukan pengkajian, mengidentifikasi faktor resiko dan intervensi untuk mencegah resiko jatuh serta meminimalkan cedera pada lansia. Sebagai pembukaan, saya akan berikan contoh kasus yang mungkin terjadi pada lansia. Silahkan kalian baca contoh kasus seperti pada slide. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat jika perawat sudah melakukan upaya promosi kesehatan. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat jika perawat sudah melakukan upaya promosi kesehatan sebelumnya, maka resiko kejadian terjatuhnya Nyonya N dapat diminimalkan. Jadi, apakah itu promosi kesehatan? Kegiatan promosi kesehatan adalah kegiatan di mana seorang dapat melihat secara proaktif untuk memajukan atau meningkatkan kesehatannya. Sedangkan menurut Pender, promosi kesehatan adalah pola multidimensional dari tindakan dan persepsi yang berasal dari diri sendiri yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan promosi kesehatan bukan hanya upaya perawat dalam mencegah masalah kesehatan, tetapi lebih lagi bagaimana klien dapat mencegah masalah kesehatan yang terjadi melalui perubahan yang klien lakukan. Promosi kesehatan untuk lansia tidak difokuskan pada penyakit atau ketidakmampuan, tetapi lebih pada kekuatan dan kemampuan yang lansia miliki. Promosi kesehatan selalu berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki lansia dan meminimalkan efek dari proses penuaan. Promosi kesehatan memiliki beberapa tujuan yang dicapai dalam kaitannya dengan upaya level pencegahan. Di antaranya adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer melibatkan langkah-langkah untuk mencegah penyakit terjadi, misalnya imunisasi, pemberian nutrisi yang tepat, dan perawatan gigi secara teratur. Pencegahan sekunder mengacu pada metode dan prosedur untuk mendeteksi keberadaan penyakit pada tahap awal, sehingga pengobatan dan penyembuhan dapat dilakukan seefektif mungkin. Sebagai contoh, pemeriksaan mamogram secara rutin, screening hipertensi, dan tes darah prostat spesifik antigen atau yang disingkat PSA untuk mengetahui ada kelainan prostat pada lansia. Pencegahan tersier diperlukan setelah penyakit atau kondisi tersebut didiagnosis dan diobati. Ini adalah upaya untuk mengembalikan klien ke tingkat kesehatan yang optimal, misalnya terapi bicara setelah kejadian stroke. Upaya pencegahan primer yang ideal lebih kepada bagaimana merubah tingkah laku seperti pemberhentian merokok dan alkohol, nutrisi yang baik, olahraga, tidur yang cukup, gaya hidup yang aman, dan imunisasi. Perhatian khusus terhadap praktek promosi kesehatan dari berbagai kelompok budaya diperlukan, karena beberapa kelompok ini berisiko lebih tinggi terhadap penyakit. United States Preventive Service Task Force atau yang disingkat USPSTF merupakan layanan kesehatan dari Amerika untuk meninjau secara sistematis dari upaya preventif yang dilakukan. Pada tabel berikut terdapat beberapa ringkasan rekomendasi screening yang dapat dilakukan pada lansia. Beberapa yang kita bahas adalah aktivitas fisik, keamanan, nutrisi, penggunaan tembakau atau merokok, dan imunisasi. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Menurut National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion secara ilmiah, aktivitas fisik sedang pada lansia berperan dalam mengurangi angka kematian secara keseluruhan, angka penyakit jantung koroner menurun, meningkatkan status fungsional sampai mengurangi risiko jatuh dan cedera. Lalu bagaimanakah peran perawat dalam meningkatkan aktivitas fisik? Perawat dapat mengedukasi lansia agar melakukan aktivitas sederhana selama total 20-30 menit dalam satu hari. Aktivitas yang dilakukan lansia sesuai dengan tingkat kemampuan lansia, sehingga peran perawat membantu lansia untuk menilai tingkat aktivitas yang dapat ditoleransi oleh lansia. Dan perawat juga dapat menilai hambatan apa yang mungkin dialami lansia. Perawat menentukan tujuan, menulis jadwal untuk latihan, dan mengembangkan program latihan yang dirancang sesuai kebutuhan lansia. Perawat selanjutnya memonitor baik cara telepon ataupun bisa mengunjungi lansia untuk menilai kemajuan dan hambatan yang dimiliki lansia.
Aktivitas fisik ringan didefinisikan sebagai 30 menit atau lebih jalan cepat pada 5 hari atau lebih per minggu. Jadi total sekitar ada 150 menit per minggu untuk aktivitas fisik ringan. Tai Chi, yoga juga sangat membantu untuk meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas pada lansia. Latihan yang dimodifikasi seperti chair exercise dapat membantu orang tua yang lemah atau mereka yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Perlu diingat, latihan yang sporadis dan kuat harus dicegah pada lansia untuk menghindari cedera. Perawat dapat menilai resiko jatuh pada lansia dengan menggunakan instrumen Morse Fall Score atau yang disingkat MFS. Skala ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan lansia jatuh karena berbagai faktor. Dengan mengetahui skala jatuh, maka perawat dapat menilai resiko jatuh dalam melakukan latihan atau aktivitas sehari-hari, sehingga perawat dapat menentukan intervensi yang tepat dalam pemenuhan aktivitas lansia. Pengkajian skala jatuh dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah nutrisi. Masalah nutrisi pada lansia erat hubungannya dengan proses degeneratif seperti berkurangnya bau, penglihatan, indera perasa, dan masalah gigi yang membuat lansia untuk sulit mempertahankan nutrisi harian yang memadai. Kebiasaan makan seperti diet tinggi lemak dan kolesterol adalah hambatan lain yang mempertahankan nutrisi yang tidak optimal. Pola makan semacam itu adalah penyebab utama penyakit arteri koroner pada lansia. Indera pengecap dan penciuman yang berkurang menyebabkan keinginan untuk makan lansia menjadi menurun, sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Hal tersebut juga disertai dengan penurunan produksi dari saliva. Selera terhadap rasa manis, asam, garam, pahit mungkin akan menurun, sehingga kebanyakan lansia mungkin lebih suka makanan-makanan yang lebih manis. Perawat dapat menanyakan kepada lansia tentang makanan kesukaannya, dan ingat, perawat juga harus melihat nilai dan kepercayaan yang lansia anut terkait dengan makanan yang dikonsumsi. Pengkajian ADL juga perlu dilakukan untuk menilai apakah lansia dapat menyiapkan makanan yang bernutrisi bagi dirinya sendiri. Kaji juga bagaimana transportasi lansia ke tempat pembelanjaan. Lingkungan di rumah lansia juga dapat dikaji. Apakah lansia kesulitan dalam mengambil makanan karena jarak antara tempat tidur dan dapur terlalu jauh, sehingga perawat dapat memodifikasi lingkungan untuk memudahkan lansia dalam pemenuhan nutrisi. Perawat dapat melihat status nutrisi lansia dengan melakukan pengukuran berat badan secara berkala dan melakukan perhitungan IMT. IMT dianggap normal sekitar 22-27, yang menunjukkan kemampuan dari penyerapan nutrisi dari lansia dalam keadaan baik. Albumin serum juga dapat dilihat. Albumin serum kurang dari 3,5 gram per desiliter dikaitkan dengan malnutrisi dan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada lansia. Dari masalah-masalah nutrisi yang mungkin terjadi pada lansia tersebut, perawat dapat berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan makanan yang tepat untuk kebutuhan lansia tersebut. Adapun panduan umum yang dapat digunakan perawat dalam konseling nutrisi antara lain membatasi atau tidak mengkonsumsi alkohol, mengurangi konsumsi lemak dan kolesterol, sampai minum air secara adekuat. Silakan kalian lihat panduan umum pada slide. Seperti pada video pembelajaran selanjutnya, yang perlu diingat, asuhan keperawatan gerontik adalah asuhan keperawatan yang melibatkan tidak hanya klien dan keluarga, tetapi juga melibatkan multidisipliner ilmu. Dalam hal ini adalah ahli gizi. Berhenti merokok dapat mengurangi kemungkinan infak miokard atau meninggal karena kanker paru atau mungkin penyakit jantung. Orang yang tidak merokok meningkatkan proses penyembuhan luka, pemulihan dari penyakit lebih cepat, dan sirkulasi otak menjadi lebih baik. USPSTF menguraikan dua intervensi berbeda. Disebut 5AS untuk klien yang siap untuk berhenti merokok dan 5RS untuk mereka yang membutuhkan motivasi tambahan sebelum mereka siap berhenti merokok. 5AS adalah Ask, Advise, Assess, Assist, dan Range. Tanyakan tentang status merokok pada setiap kunjungan perawatan kesehatan. Atur klien untuk berhenti merokok. Yang ketiga, nilai kesediaan atau motivasi klien untuk berhenti merokok saat ini. Bantu klien berhenti merokok menggunakan konseling dan farmakoterapi. Yang terakhir adalah atur untuk rencana tindak lanjut dalam waktu 1 minggu dari tanggal berhenti merokok yang dijadwalkan. 5RS adalah relevance, risk, reward, roadblock, dan repetition. Yang pertama adalah relevansi, berarti meminta klien untuk memikirkan mengapa saya harus berhenti merokok, yang mungkin secara pribadi relevan baginya. Yang kedua,
Beritahu resiko merokok yang diidentifikasi oleh klien. Yang dimaksud diidentifikasi oleh klien adalah klien diminta untuk memikirkan apakah resikonya jika merokok bagi dirinya sendiri. Keuntungan apa yang didapat klien jika dapat berhenti merokok. Lalu yang keempat, hambatan untuk berhenti merokok. Yang kelima adalah pengulangan proses ini di setiap kunjungan klinik. Kebanyakan orang yang berhasil berhenti merokok memerlukan banyak upaya. Prinsip 5RS adalah agar lansia dapat menyadari secara mandiri pentingnya berhenti merokok bagi kesehatannya. Adapun rekomendasi imunisasi pada lansia yaitu influenza, amatadin atau rimatadin profilaksis, pneumokokus, dan vaksin tetanus. Selanjutnya adalah upaya pencegahan sekunder dan tersier. Upaya pencegahan sekunder adalah strategi untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal melibatkan pemeriksaan fisik berkala seperti tes dalam laboratorium untuk penanda tumor, kolesterol, dan penyakit lain. Beberapa penyakit yang sering muncul pada lansia adalah cardiovascular disease, diabetes, dan kanker. Penyakit jantung dan pembuluh darah diantaranya adalah hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Untuk deteksi awal yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol. Semakin bertambahnya usia, maka secara fisiologis tekanan darah akan mengalami kenaikan karena perubahan dari pembuluh darah. Maka goal yang dicapai untuk tekanan darah pada lansia bisa dilihat pada tabel. USPSTS merekomendasikan tekanan darah sedikitnya 2 tahun pada keadaan normal diperiksa. Kolesterol setidaknya 5 tahun pada keadaan normal setelah umur 45 tahun. Ingat, ini pada keadaan normal. Jika ditemukan tanda-tanda dan gejala tidak normal pada tekanan darah dan kolesterol, dapat dilakukan sesering mungkin. Untuk kolesterol bisa setiap 3 bulan, 2-3 bulan. Tekanan darah bisa setiap minggu ataupun setiap hari. Manajemen tekanan darah yaitu bisa farmakologi maupun non-farmakologi. Obat penurun lipid yang dikenal sebagai statin efektif dalam mengurangi oklusi pembuluh darah lebih lanjut. Salah satu jenis obat statin adalah atorvastatin sampai simvastatin. Biasanya diresepkan dan harus diminum setiap hari. Selanjutnya adalah diabetes. Perawat perlu mengidentifikasi faktor-faktor risiko DM seperti pengaruh budaya, obesitas, tingkat aktivitas yang rendah, dan manajemen nutrisi yang buruk. Kadar glukosa antara 100-120 mg per desiliter merupakan indikasi pradiabetes dan harus sering dievaluasi. Ingat 5 pilar DM, yang pertama adalah edukasi, latihan fisik, pola makan, pemberian insulin, dan pemeriksaan gula darah rutin. Pada screening kanker, biasanya lansia dan keluarga membandingkan antara biaya dari tes diagnosis yang seringkali mahal dan menyakitkan dibanding dengan manfaat dalam peningkatan harapan hidup. Pengobatan kanker sangat menurunkan kualitas hidup dan seringkali tidak menghasilkan harapan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, screening untuk kanker pada lansia adalah cara paling efektif untuk mendeteksi penyakit pada tahap sedini mungkin, sehingga upaya pencegahan dan pengobatan dapat dimaksimalkan. Berikut adalah tabel screening kanker. Yang pertama yang sering terjadi adalah kanker payudara, kanker kolon, kanker prostat, dan kanker serviks. Silahkan kalian baca di tabel jenis-jenis screening dari kanker tersebut. Demikian promosi kesehatan pada lansia, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.